Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asaka al-hajar فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تأسوا في الأرض مفسدين. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur dan ingatlah. Wadhkur dan ingatlah. Ini tetap disuruh ingat. Wadhkur dan ingatlah engkau wahai Muhammad. Ini ulkur ini kalau yang awal-awalnya menggunakan wadhkuru ni'mati. Tapi kenapa di sini kemudian berubah menjadi ulkur? Kalau di awal-awalnya wadhkuru pakai waw jamak. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Yang paling pas itu sebenarnya udhkuru. Kenapa? Karena menghitung-hitung menyebut kenikmatan Bani Israil. Penggunaan wadhkur juga pas, benar juga. Artinya tetap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wadhkur, ingatlah Muhammad, wahai Muhammad. Cuma ini khitabnya kepada Nabi Muhammad yang kemudian disampaikan kepada kaum Bani Israil. Kenapa ini dari awal-awal selalu yang dibahas adalah Bani Israil? Karena kebetulan di Madinah itu Al-Quran ini, ayat ini turun di Madinah. Kebanyakan pada saat itu adalah orang-orang yang Bani Israil. Bani Israil itu mereka mengatakan kepada Nabi Muhammad ketika mereka diajak Islam, mereka mengatakan kami mengikuti bapak-bapak kami. Mereka mengagungkan bapak-bapak mereka, berada di jalan bapak-bapak mereka. Kemudian diingatkan oleh Al-Quran bahwa bapak-bapak mereka diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kemudian mereka balas dengan 10 keburukan, dibalas dengan keburukan yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mereka juga diberikan timpa musibah, siksaan atas apa yang mereka perbuat. Yang di sini ada juga wadhkur, ingatlah Muhammad. Walaupun sebenarnya ini tidak selaras dengan ayat-ayat sebelumnya, tapi ini juga benar. Ketika kalau sudah ada kita dibawa jalan-jalan itu ke zaman masa lalu atau zaman kapan-kapan yang akan ada cerita di dalamnya, akan dibawa kepada kita untuk mengambil ibrah atau pelajaran, baik tempat ataupun zaman. Dan kebetulan yang akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ini adalah zamannya Nabi Musa alaihissalam dengan kaumnya yang bernama Bani Israil. Wadhkur, dan ingatlah engkau Muhammad ketika istasqa, meminta air. Musa, siapa Musa? Istasqa, ketika meminta air Musa. Siapa Nabi Musa? Ay talab as-suqya, yaitu meminta air.
Istasqa ikut wazan istaf'ala. Istaf'ala itu memiliki faidah makna talabul fi'li. Seperti istaghfara, memohon ampunan. Jadi kemudian yang diminta adalah maghfirah, ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengatakan istasqa, memohon air, kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala talabas suqya, diberikan oleh Allah berupa air. Kepada siapa meminta? Kepada untuk siapa Nabi Muhammad kepada siapa Nabi Musa alaihissalam memintakan air itu? Liqaumihi, untuk kaum Musa. Liqaumihi, untuk kaumnya Musa. Kenapa kaumnya Musa? Ini luar biasa. Kemarin yang kita bahas ini, bahwasanya mereka itu diutus, diminta oleh Allah Subhanahu wa taala datang ke Ariha. Ariha itu tempat Baitul Maqdis. Baitul Maqdis tempat yang subur, makmur. Cuma ternyata di Ariha itu ada Jabbarin, kaum-kaum yang perkasa, yang besar di sana itu. Mereka menolak ketika disuruh kepada Baitul Maqdis. Walaupun di sana makmur, mereka menolak. Kenapa menolak? Takut untuk berperang. Makanya ketika mereka 600.000 itu dibawa oleh Nabi Musa, mereka siang kadang mau lari. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala didatangkan itu ghamamah, awan. Kemudian mereka itu tersesat. Selama berapa tahun? 40 tahun tersesat di situ, yang disebut dengan padang putih. Nabi Musa sampai meninggal di situ, Nabi Harun sampai meninggal di situ, yang kemudian Yusha diganti oleh beliau. Setelah 40 tahun keluarlah mereka dari apa? Dari Tih. Setelah keluar dari Tih, mereka wa idh qulna dkhulu hadhil qaryata, dikatakan kepada Musa untuk disampaikan, nanti kalau udah kamu keluar dari ini, masuklah ke hadhil qaryah faqulu minha isyitum rawada. Silahkan kamu sekarepmu, sesukamu kalian makan, boleh, tidak ada larangan apapun di sana. Silahkan makan apa saja yang bermanfaat kepadamu, ambil. Beda di surga, ini lebih surga. Di surga Nabi Adam alaihissalam makan sepuasnya, kecuali la taqraba hadhihi syajarah. Kemudian setelah suruh masuk, wadkhulul baba sujjada wa qulu khittatun naghfir lakum khatayakum. Silakan kalian masuk ke pintu dalam keadaan sujud, yang kemarin kita artikan dalam keadaan ruku. Dan jangan lupa wa qulu khittatun naghfir lakum. Jangan lupa kamu juga mengucapkan hittah. Hittatun itu ampuni dosa kami, ampuni kesalahan-kesalahan kami. Kemudian oleh Allah, naufir lakum, kami ampuni kalian. Naufir lakum khotayakum, kami ampuni bagi kalian kesalahan-kesalahan kalian. Kalau sudah itu lakukan, wasanazidul muhsinin, langsung saya tambahkan kebaikan-kebaikan. Janji Allah itu. Tapi apa ternyata? Ternyata fabaddala alladziina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum. Mereka membolak-balikkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka masuk bukan lagi dengan cara sujud, bukan lagi dengan cara ruku. Tapi kalau di dalam kitab Muharrar Al-Wajiz dikatakan mereka ini min qibali adbarihim al-qahqara. Al-qahqara ini pantatnya yang masuk duluan. Nunggil. Tapi kalau di dalam al-hadis, wa fil hadis annahum dakhalu yazhafuna ala astahihim, sebagaimana Al-Jalalain itu mereka itu menyeret pantatnya, ngesot.
menyeret mereka dalam masuk. Tapi kalau di dalam kitab Muharrar dan ada beberapa kitab yang lain, mereka masuk di dalam min qibali adbari muqahqara. Jadi mereka itu pantatnya yang masuk duluan, mundur. Tadi disuruh bilang hittatun, hittah, ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, dulu saya pernah menyembah ajl. Dulu saya pernah meminta engkau tampak. Tidak akan beriman kami kalau tidak tampak dengan mata telanjang. Ampuni ya Allah. Seharusnya begitu, tapi mereka rubah bahasanya bukan lagi hittatin naufir lah. Tapi apa? Habbah. Ya, kemarin habbatun fi sya'rati, habbatun fi sya'rati. Sebiji gandum di rambut, sebiji gandum di rambut, sebiji gandum. Disuruh meminta ampunan kepada Allah, tapi yang diomongin dalam perjalanan sebiji rambut, sebiji gandum di rambut, sebiji gandum. Padahal disuruh baca hittah. Ngeremehin, tidak taat, mengubah. Kamu kalau masuk dengan cara sujud, rukuk ya. Malah pantatnya yang masuk. Malah nyeret. Nah, ini kan berbeda. Kalau kamu masuk ya, jangan lupa sambil minta ampunan. Hittatun naufir, hittatun, ya. Hittatun. Tapi ternyata habbatun fi sya'rati, habbatun fi sya'rati. Ini. Salam. Siap. Nah ini yang kemudian mereka memutarbalikkan. Maka kemudian saking jeleknya fabaddala alladzina zalamu qawlan ghayra alladzi qila lahum faanzalna 'ala alladzina zalamu. Sampai mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, seharusnya ada posisi dhamir di situ, dimunculkan dhakhir oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin menunjukkan betapa jeleknya perilaku mereka. Padahal di sini Allah bisa saja fabaddala alladzina zalamu qawlan ghayra alladzi qila lahum fa'anzalna 'alaihim. Bisa saja Allah menggunakan lalu kami turunkan kepada mereka, bukan kepada orang-orang yang telah berbuat zalim, rijzan, terhadap adab. Padahal bisa mengganti Allah dengan kata mereka, tapi Allah tampakkan lagi itu tuh orang yang zalim itu. Padahal di depan sudah ada bahasa fabaddala alladzina zalamu qawlan ghayra alladzi qila lahum fa'anzalna 'ala alladzina zalamu. Ada dua lafaz alladzina zalamu. Padahal kalau secara tata bahasa tidak bagus kalau diulang-ulang, kecuali memang ada kebutuhan. Nah, di sini kebutuhan secara sastra ingin menunjukkan betapa buruknya perilaku orang-orang pada masa itu. Siapa? Bani Israil. Terus waqad atisu fil fitti waqad atisu waqad, dan sungguh atisu haus siapa kaum haus mereka. Yang dimaksud kaum di sini adalah kaum yang bersama dengan Nabi Musa alaihi salam. Tidak semua Bani Israel masuk, karena memang yang dibawa hanyalah 600.000 ya. Yang dikatakan jarak untuk apa? Mencukupi tempat untuk mereka di muka bumi ini sekitar 12 mil. 12 mil itu, per mil itu sekitar kalau di dalam Syafi'i itu 1,85 km. Jadi sekali 12. Jadi sekitar
22,2 km untuk bisa menampung 600.000 orang ini yang dibawa untuk masuk ke Baitul Maqdis, tapi ternyata oleh Allah disesatkan di T itu ya, kemudian mereka merasa haus. Ya minumannya kan susu manna wassalwa ya. Ya kan seret-seret dikit lah. Ya seret-seret dikit. Nah, kemudian haus, umatnya Nabi Musa alaihissalam merasa haus dan meminta kepada Nabi Musa alaihissalam untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idistasqa Musa liqaumihi faqulna drib bi'asakal hajar. Oleh Allah kami firmankan, pukullah dengan tongkatmu terhadap batu. Kemudian wa asqainakum ma'an furata, kami memberi minum kepada kalian ma'an furata, air yang segar. Allah berikan air segar. Wasaqahum rabbuhum saraban tahura, memberi minum. Oh ini contoh-contoh wasqah tentang saqah asqah, ini bukan kaitannya dengan ini. Tolabus subyah tentang bahasa saqah. Terus tadi atisu ya. Atisu wa qad atisu, dan sungguh haus mereka fitih. Jadi mereka haus. Karena haus, kemudian meminta kepada Nabi Musa alaihissalam untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berdoa Nabi Musa, walaupun sebenarnya di dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir, Nabi Muhammad juga sama. Pernah orang-orang Arabi itu memohon kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika itu kana istisqa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana istisqa'un Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal jumu'ah lil minbar, lamma qala lahu al-arabiyyu halaka az-zar'u wad-dar'u fad'a Allah ayasqina. Kemudian berdoa kepada Allah untuk memberikan hujan kepada, memberikan air kepada mereka, pada kami Rasulullah dan kaum umatnya pada saat itu. Jadi juga Nabi Muhammad juga memohon pada saat itu, karena rusaknya tanaman dan sebagainya. Di atas mimbar langsung meminta. Orang-orang Arabi itu lagi khutbah, instruksi apa kalau instruksi. Jadi kalau sekarang begitu, wah, ditarik keluar sama orang-orang pas Jumat. Lagi khutbah, khutbahnya mau bertanya. Terus akhirnya karena mereka haus, lalu memintalah Nabi Musa alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, faqulna drib bi asakal hajar. Faqulna, maka kami berfirman. Siapa yang berfirman ini adalah Allah Subhanahu melalui lisannya malaikat Jibril alaihissalam. Faqulna drib bi aqsa. Faqulna, maka kami berfirman, idrib, pukullah engkau Musa, idrib, pukullah engkau bi'asaka, dengan tongkatmu. Idrib, pukullah engkau bi'asaka, dengan tongkatmu. Tongkatnya Nabi Musa ini, Pak, luar biasa. Ini dari surga tongkatnya Nabi Musa alaihissalam. Panjangnya itu sekitar 10 hasta, sama dengan tingginya Nabi Musa alaihissalam. 10 hasta. Satu hasta itu ini berapa? Sekitar, kalau ini sekitar 50.
40 50. Kalau di dalam fikih itu sekitar 40 sampai 50. 50 40 cm. Tergantung panjangnya. 50 sekitar 50. Kalau secara umum itu sekitar 68,8 cm. Satu hasta. Ya, karena memang berbeda-beda ulama. Satu hasta itu segini. Ya semakin tinggi semakin besar. Tapi rata-rata sekitar 685,8 cm. Itu kali 10 sekitar 685,8 cm atau sekitar 6 meter,86. Sekitar 6,86 meter tingginya Nabi Musa. Ini berapa? 4 meter. 4 meter ini. Ya, itu tingginya Nabi Musa dan tingginya tongkatnya Nabi Musa alaihis salam. Dan dikatakan tongkatnya Nabi Musa itu ada dua cabang. Ada dua cabang. Tongkatnya Nabi Musa ini menerangi Nabi Musa alaihissalam ketika ada kegelapan. Ketika gelap, tongkatnya bisa menerangi. Enak. Jadi kalau nggak usah beli listrik. Nggak tahu bisa ngecas apa enggak. Dulu nggak ada colokan. Dan juga menaungi Nabi Musa ketika panas. Nah, ini kan luar biasa ini. Kayak mobil ya. Kemudian, tapi oleh Nabi Musa alaihissalam, tongkatnya ini untuk menggiring ganam, kambing. Ya Nabi punya tongkat istimewa, nggak begitu istimewa. Kambing buat menggiring kambing ya. Mengusir serigala diusir. Yang mau nakut-nakuti kambing, diusir. Kalau pakai tongkatnya oleh Nabi Musa alaihis salam. Terus, Fakulna drib bi'asakal hajar. Jadi tongkatnya itu kemudian disuruh pukulkan oleh Allah Subhanahu wa taala al-hajar kepada batu. Wa huwa adapun hajar alladhi yang farroh kabur. Siapa alladhi maksudnya hajar itu lari. Wa huwa adapun hajar alladhi yang farroh lari atau kabur, alladhi bisaubihi membawa bajunya Musa. Ternyata batu ini pernah membawa bajunya Musa, Nabi Musa alaihissalam. Ceritanya begini, Pak. Kalau dalam tafsir Sawi, ketika itu Nabi Musa alaihissalam dituduh dengan idrah. Idrah itu adalah intifakhul khusyah. Pembengkakan testis. Apa namanya? Ini iya telur apa? Iya telur apa? Ininya gede. Nah. Jadi mereka itu, jadi Nabi Musa dituduh kan memang kebetulan wa kana banu Israil la yubaluna bi kasfir aurah. Memang dulu itu buka aurah dia tidak apa-apa, beda dengan sekarang. Tidak peduli yang telanjang apa yang enggak peduli. Ya Nabi Isa kan mau mandi, kemudian meletakkan bajunya di atas batu. Ternyata batu yang diletakkan di atas batunya ini malah lari. Setelah lari bawa bajunya, keluar Nabi Musa dari air itu. Nabi Musa berkata, Saubi hajar, batu bajuku. Seperti itu. Ini ada yang mengatakan kemudian Bani Israel ini melihat auratnya Nabi Musa alaihissalam, falam yarau kama dhannu. Mereka tidak melihat dengan mereka tidak melihat sebagaimana prasangka mereka. Mereka prasangka Nabi Musa ini kena idrah, turun derah pokoknya itu besar lah.
testisnya ya. Bengkak. Besar, jadi tuduh Nabi Musa. Pelirnya bengkak. Pelirnya kan testis kan? Kemudian mungkin inilah rahasia Allah ingin membebaskan Nabi Musa alaihissalam karena fabarra'ahu Allahu mimma qalu. Allah membebaskan Nabi Musa dari tuduhan mereka. Nah, ini yang tadinya gede ternyata enggak, biasa saja. Nah, ini ceritanya. Nah, masalah batu ini Pak, ada yang mengatakan, ulama itu mengatakan bahwa tongkatnya itu dari Nabi Syuaib. Dari Syuaib. Ada yang mengatakan batu ini Nabi Musa alaihissalam mengambil ketika batu ini lari membawa bajunya Nabi Musa. Ini. Nah, batu ini besarnya ini besarnya 1 hasta. Ya berarti begini Pak. 1 hasta tapi persegi. Persegi. 1 hasta tapi persegi. Nah, ya bagi kita semeja tapi bagi mereka kecil Pak. 6 meter tingginya. Bagi mereka kecil, bagi mereka kecil. Tapi bagi kita besar. Kemudian kalau kita lihat ada seperti Ibnu Abbas mengatakan memang batu ini batu yang dibawa Nabi Musa kemana-mana. Tapi ada yang mengatakan kalau di dalam tafsir ini tadi saya baca ada yang mengatakan enggak, Nabi Musa itu dimanapun batu ketika haus tinggal dipukul keluar air. Ada yang seperti itu pendapatnya. Tapi kalau di sini mengatakan bahwa itu dari Nabi Syuaib, ada yang mengatakan itu diambil dari batu yang membawa lari bajunya Nabi Musa alaihissalam. Dan panjangnya 1 hasta, lebarnya 1 hasta. Jadi kalau ini 40, saya sebenarnya sempat ngitung tadi kayak 40 kalau punya saya. Tapi kalau 40 sampai 50 lah. Berarti 40 persegi. 40 persegi. Terus khafifun yang ringan. Jadi batunya itu ringan, murabba'un yang persegi. Khafifun yang ringan. Iya tipis, ringan. Ya kalau 40 enggak tipis. Bahasanya ringan. Ya nanti nih, murabba'un yang persegi. Karosir rajuli seperti kepalanya laki-laki. Ruhamun lembut, batu lembut. Wa kadzanun dan batu lunak. Walaupun kalau kadzanun itu ada yang mengartikan keras, batu keras malah. Kalau ruhamun ini adalah mermer malah kalau di kamus itu. Tapi kalau di tafsir, apalagi di sini disebutkan al-hajarul layyin, batu yang lunak. Tahu layyin? Kalau manusia layyin itu gini. Layyin itu. Yang jalannya begini-begini layyin. Ini rohanun yang batu lembut, kadanun yang lunak. Fadarabahu lalu memukul Musahu kepada Hajar. Lalu Nabi Musa memukul kepada Hajar itu. Hajar ini batu ya, bukan Siti Hajar ya. Jadi Nabi Musa memukul kepada batu. Batunya berapa ukurannya tadi? Jadi persegi, intinya ada persegi. Persegi. Terus famfajarat, Nabi Musa mukul famfajarat, maka memancarkan. Famfajarat maka memancarkan, ai insyaqqat terbelah. Famfajarat maka memancarkan, insyaqqat terbelah,
Wasala dan mengalir. Wasala dan mengalir. Famfajara dan memancarkan. Insyaqqat dan terbelah. Wasala dan mengalir. Minhu daripada Hajar. Minhu dari Hajar. Berapa? Isnata asyrata ainan. Isnata asyrata ainan, 12 mata air. Makanya nanti itu kata ulama, di perseginya, setiap persegi itu ada 3 lubang, ada 3 sumber. Jadi 1, 2, 3, 4. Berarti sejumlahnya 12 mata air. Nah ini Nabi Musa memukul dengan tongkatnya ketika meminta untuk meminta air, kemudian keluarlah 12 mata air. Bi'adadil asbati, sebanyak bilangan suku Bani Israel. Bi'adadil asbati, sebanyak bilangan suku. Ya, yang jelas suku yang dimaksud ini adalah sukunya Bani Israel. Nah, suku Bani Israel ada 12. Ada yang namanya Rubel. Rubel itu dipanggil kalau Alkitab itu Rubel. Jadi Rubel ada, yaitu yang pertama Rubel. Yang kedua Samon, dipanggil Simon. Samson ini orang-orang kita Samson. Iya. Kalau di Simeon. Simon. Samson yang punya kekuatan itu Samson, yang film-film kita itu Samson. itu Nabi Samon. Terus Yahuda, ini yang kemudian cikal bakal Yahudi ini, Yahuda yang punya kerajaan. Itu dibagi-bagi tanahnya nanti itu. Yahuda. Terus yang keempat Dan. Yang kelima Naftali. Ya siapa tahu ingin tahu apa? Suku Bani Israel. Jadi kalau yang Zionis ini golongan yang Yahudi. Naftali. Terus yang nomor 6 Jad, atau kalau mereka memanggil Gad. Jad. Yang ketujuh Asyir, yang dipanggil Asyer. Asyir kalau di Arabnya Asyir, di kitabnya Asyir, dipanggil Asyer. Yang kedelapan Yesakir, dipanggil Isakar. Udah berapa tuh? 8. Yang ke-9 namanya Zabulun, dipanggil Zabulon. Yang ke berapa? 10 Binyamin. Kalau kita kan Binyamin ya, Binyamin. Yang ke-11 Efraim. Efraim kalau bukan Ifrit, jin Ifrit. Efraim. Ini yang mewakili Efraim sama yang nomor 12 ini yang Manasya. Yang nomor 12 Manasya, yang disebut dengan Manasye. Nah, Efraim sama Manasye ini yang mewakili dari golongan Nabi Yusuf. Ayolah, cukup hanya yang tahu namanya 12, tinggal lanjut dulu. Jadi keluarlah apa tadi itu sumber dari batu itu 12 mata air. Jadi setiap sisi itu ada 3. Jadi itu keluar
Kalau di dalam tafsir Tahrir wa Tanwir ini, mereka ada yang mengatakan datang kepada mereka ke bani-bani masing-masing. Jadi satu sama lain tidak berbagi. Satu sama lain tidak berebutan karena sudah mendapat jatah. Dan mereka tahu kalau di sini nih, mereka tahu lubang masing-masing punya mereka itu tahu. Oh, ini punya kami, ini punya si Ab, ini punya si Benyamin, ini sukunya sini itu. Jadi mereka tidak berebutan. Terus dan juga asa ini, tongkat ini dari surga yang keluar bersama Nabi Adam alaihissalam. Ada nadom di sini. Al-Imam Al-Jukhari beliau mengatakan wa Adamu ma'ahu anzila udwal asali Musa minal as-sinnabati mukarrami. Adam beserta Adam yang menyertai dengan Adam ini turun juga kayu tongkatnya Nabi Musa, terus apa lagi? Asal tumbuhan, pangkal tumbuhan yang apa? Yang dimuliakan, juga daun-daun tin wa awraqu tini wal yaminu bi Makkah, dan juga rukun Yamani yang di pojok Mekah itu juga di surga yang dibawa Nabi Adam. Wa khatmu Sulaiman an-nabiyyi al-mu'addami, juga cincinnya Nabi Sulaiman yang agung. Nah, cincinnya Nabi Sulaiman nggak tahu cincin yang nggak termasuk kalau cincin yang di pasar-pasar itu, Pak. Itu dari surga kalau cincinnya Nabi Sulaiman. Ayo lanjut. Kemudian di sini fajarat. Fa di sini adalah yang mengatakan atifah, penghubung. Memang ada lafaz yang dibuang di sini berupa darabahu. Nabi Musa memukul, kemudian setelah memukul fajarat. Kemudian memancarkan. Tapi kalau di dalam ayat yang lain, di dalam Al-A'raf bukan memancar, Pak, tapi imbijas. Imbijas itu merembes. Kalau ini kan memancar. Kalau di dalam Al-A'raf malah merembes. Sehingga para ulama mengatakan begini, kalau yang di Al-A'raf itu menceritakan permulaannya. Ketika tongkat dipukul kan gak langsung muncrat, merembes dulu. Jadi itu permulaan. Baru setelah melebar-lebar, barulah ini puncak daripada firman Allah, sudah ngalirnya, muncratnya. Jadi permulaannya di dalam Al-A'raf. Jadi keluar merembes dulu. Terus bi'adil asbati, sebanyak bilangan suku kaum, qad alima kullu unasin. Wah, kok sudah 40 menit ya? Belum selesai. Qad alima, dan sungguh alima telah mengetahui, kullu unasin, setiap suku, sibtin minhum, suku dari mereka, kullu unasin, atau bisa Bani Israel atau bisa kaum. Qad alima, sungguh telah mengetahui, kullu unasin, setiap suku atau setiap golongan, sibtin yaitu suku, minhum daripada kullu unas, termasuk daripada kullu unas, tiap-tiap suku. Jadi setiap suku itu sudah tahu apa yang mereka ketahui itu, masyrabahum, tempat minum mereka, kullu unas. Masyrabahum, akan tempat minum, kullu unas. Siapa kullu unas? Tiap-tiap setiap suku yang 12 tadi itu tahu, ini punya saya, ini punya si suku itu. Masyrabahum, tempat minum mereka. Ayat ini mereka ini kullu unas. Ai maudi asyurbihim, tempat minum kullu unas. Terus fala yasrakahum, dan tidak mencampur siapa. Fala yasrakahum, dan tidak mencampur hum kepada kullu unas, fihi, di dalam masrabahum atau maudhi'ah sama. Fala yasrakahum, dan tidak mencampur. Kalau dibaca yusyrikah, fala yusyrikuhum,
Itu membagi. Kalau yasyrakahu mencampur. Fala yasrakahum, dan tidak mencampurhum kepada kulla unas fihi di dalam masyrabahum, atau bisa kepada maudhi asyurbihim. Wairuhum, siapa lainnya, kullu unas. Wairuhum, siapa lainnya, unas. Jadi satu sama lain itu tidak saling mencampuri. Jadi sudah ada jalur masing-masing. Ada apa tadi? Lubang masing-masing. Ini luar biasa, Pak. Tongkatnya Nabi Musa mukjizat, ya. Tapi mukjizatnya Nabi kita lebih hebat. Apa? Masih ingat mukjizat Nabi kita? Yang bersama dengan ini. Oh. Min asabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadhil mu'jizati nab'ul ma'i min asabi Rasulillah. Keluar. Itu masih dari batu. Ini dari jari Rasulullah sallallahu alaihi. Keren kan Nabi kita? Terus. Wa qulna lahum, wa qulna, dan kami berfirman lahum kepada Bani Israel, kulu washrabu min rizqillah wa la tasaw fil ardi mufsidin. Wa qulna, dan kami berfirman lahum kepada mereka Bani Israel, kulu, mangano, makan, silakan makan, washrabu, minum ya. Makanlah, minumlah, kulu, makanlah kalian, washrabu, dan minumlah kalian, min rizkillahi, dari rizki Allah. Rizki Allah. Apa rizki yang Allah berikan kepada mereka sebelumnya? Wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Itu mereka diberikan makanan berupa daging dan madu. Ada yang mengatakan madu putih, ya. Ya makanya mereka itu mungkin karena madu-madu terus, kalau nggak pakai air ya haus, ya. Apa tadi? Seret. Hah? Seret. Madu terus seret kan? Geli-geli. Kulu washrabu min rizkillah. Kulu, makanlah engkau Bani Israel, washrabu, dan minumlah engkau kalian, min rizkillah, dari rizki Allah. Wala ta'saw, tapi kata Allah, wala ta'saw, dan jangan kalian berbuat kerusakan, fil ardi, di bumi, mufsidin, dalam keadaan merusak. Nah, ta'saw itu, Pak. Kemudian mufsidin ini, lafaz mufsidin halun, yaitu hal, keadaan, ingin memberikan pemahaman posisinya. Muakkadat, muakkadatun, atau muakkidatun, yang menguatkan, li amiliha, bagi amilnya hal, min asiyah, dari lafaz asiyah. Ta'saw ini, bahasa ta'saw ini lebih rusak daripada afsad, daripada mufsidin. Mufsidun itu asiyah ini lebih rusak. Min asiyah, di lafaz asiyah bi kasrin musallasati, dengan kasrah al musallasati yang titik tiga, yang diberi titik tiga,
afzadah yaitu lebih merusak. Afsadah yang bermakna berbuat kerusakan. Jadi halun muakkadatun atau halun muakkidatun, muakkadah yang dikuatkan untuk amil yang menyuruh untuk hal ini daripada lafaz asiyah. Cukuplah segini. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.